Dan scene terakhir di episode kali ini adalah dengan memperlihatkan Isaac yang menghampiri Bob Lee untuk berterima kasih karena telah melindungi dan menyelamatkan nyawanya saat misi Mullah Abdul. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di episode kali ini memperlihatkan Bob Lee yang tengah mencari peluru asli yang telah menembak presiden dari Ukraina. Ia kembali ke tempat di mana kejadian terjadi dan mulai mencari petunjuk. Ia juga mengingat-ingat bagaimana peluru itu melesat serta ke arah manakah peluru tersebut mendarat. Akhirnya ia pun mengingat mobil polisi yang sewaktu kejadian berada di sana. Dan ia yakin jika peluru tersebut mendarat di salah satu bagian mobil polisi itu. Sementara di satu sisi Memphis kembali ke kantornya dan ia menemukan satu buket bunga berada di mejanya yang berasal dari Jack. Karena masih merasa kesal, akhirnya ia pun membuang bunga tersebut dan tak lama Bob Lee menelponnya untuk mencari tahu bagaimana ia bisa menemukan mobil polisi bernomor 916. Memphis pun membantunya dan Bob Lee langsung pergi ke bengkel mobil polisi Seattle dengan cara berpura-pura sebagai pegawai. Ia pun masuk ke bengkel dan berhasil mendapatkan mobil polisi bernomor 916. Setelah memarkirkan mobil tersebut, ia langsung mencari tahu letak keberadaan peluru yang membunuh Presiden Ukraina. Kemudian, ia berhasil menemukan sebuah goresan yang mengarah ke dalam bagian ban. Namun, saat ia telah berhasil menemukan peluru tersebut, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh salah satu polisi yang mengatakan jika ia tak pernah melihat dirinya. Bob Lee pun mencoba mengulur waktu dengan terus mengajak polisi itu berputar mengitari mobil sembari ia mengambil peluru itu. Dan saat ia telah berhasil mengambil peluru tersebut, Bob Lee pun kabur dari bengkel mobil polisi. Setelah berhasil mengambil peluru tersebut, ia pun mengujinya dengan menggunakan peluru itu untuk menembak sebuah tangki air. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat peluru tersebut berhasil menembus tangki air hingga paling ujung. Sementara peluru miliknya hanya bisa menembus tangki air bagian depan. Kemudian ia langsung memberi SMS pada Memphis untuk bertemu. Saat bertemu, Bob Lee langsung memberikan peluru tersebut pada Memphis dan meminta ia meneliti pelurunya karena Bob Lee mengatakan jika peluru itu tak mengalami lecet setelah ia uji. Dan ia meyakini jika orang yang membuat peluru tersebut merupakan ahli ilegal. Memphis pun memotret peluru tersebut untuk dikirimkan pada temannya yang bekerja di ATF. Sementara itu, di satu sisi, Jack sedang memandangi berkas milik Memphis. Kemudian, tak lama ia keluar membawa senjatanya dan pergi ke salah satu restoran Rusia. Setelah menelpon temannya yang bekerja di ATF, Memphis pun mendapatkan informasi jika temannya melihat peluru yang sama di sebuah kelompok yang menamai dirinya Tree of Liberty. Namun, temannya mengatakan jika ia belum memiliki bukti. Lalu Bob Lee menyuruh Memphis untuk menggali informasi semampunya. Sementara ia akan mencoba memasuki kelompok Tree of Liberty tersebut. Kemudian scene berpindah pada Isaac yang menghampiri bengkel mobil karena ia mendapat informasi jika salah satu polisi di sana melihat keberadaan Bob Lee Swagger. Isaac pun mengatakan jika Bob Lee telah mati dan bisa saja itu adalah orang lain yang sedang menyamar sebagai dirinya. Tetapi ia tetap berterima kasih pada polisi tersebut. Dan ia mulai melihat-lihat mobil yang telah Bob Lee bongkar, lalu menemukan sebuah goresan peluru. Di satu sisi, setelah Memphis menemui Bob Lee, ia bersama rekannya langsung menghampiri sebuah restoran yang diyakini memiliki koneksi dengan Dmitry Voidian. Namun, saat mereka berada di depan restoran tersebut, mereka sudah melihat banyak mayat tergeletak akibat luka tembak. Dan di salah satu mayatnya, terdapat bunga mawar yang percis saat Memphis melihatnya di meja kantor miliknya. Kemudian scene berganti pada Bob Lee yang telah sampai di sebuah hutan, tempat di mana kelompok Tree of Liberty berada.
Awalnya ia tiba-tiba dihadang oleh salah satu anggota di sana. Bob Lee mengatakan jika ia tengah mencari teman yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuktikan pada pemerintah bahwa penembak bukanlah seorang pengecut. Akhirnya satu pemimpin Tree of Liberty muncul dan mengatakan jika ia mengenalinya. Kemudian pemimpin tersebut menyambut Bob Lee Swagger dengan hangat. Tapi perjalanan Bob Lee tak mudah karena ia belum dipercayai masih hidup. Hingga akhirnya Bob Lee pun membuktikannya dengan menembak sebuah botol yang dilempar. Barulah di situ mereka semua percaya jika Bob Lee Swagger, sang penembak jitu, masih hidup. Lalu Bob Lee menunjukkan peluru yang mungkin saja itu adalah salah satu buatan Tree of Liberty. Ia ingin mengetahui siapa pembuat peluru tersebut. Akhirnya, pemimpin Tree of Liberty mengambil peluru itu dan mencoba menelitinya. Sementara itu, Memphis lagi dan lagi mendapat teror dari Jack Penn saat dirinya sedang sendiri di sebuah basement. Kembali ke Bob Lee, setelah menunggu cukup lama, akhirnya pemimpin Tree of Liberty memberikan jawaban. Ia mengira jika kelompoknya telah mengalami kebobolan. Namun ia mengatakan kalau peluru tersebut bukanlah buatan kelompoknya, dan ia menunjukkan peluru yang hampir mirip dengan peluru yang telah menembak Presiden Ukraina. Di satu sisi ternyata Isaac telah mengetahui pergerakan Bob Lee yang akan pergi ke kelompok Tree of Liberty. Ia pun menyusup dan menggunakan kostum penyamaran untuk mengintai pergerakan Bob Lee. Setelah mengetahui bahwa peluru tersebut bukanlah milik Tree of Liberty, Bob Lee pun memberikan ilmunya pada salah satu anggota di sana yang bernama Joy. Kemudian setelah berhasil memberikan sedikit tips, ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Akhirnya Joy memberinya petunjuk, namun Bob Lee tak pergi ke toilet, melainkan pergi ke tempat di mana Tree of Liberty menyimpan bahan peledak. Ia pun langsung menelepon ATF dan mengatakan jika salah satu kelompok bernama Tree of Liberty sedang merencanakan sesuatu yang besar dengan mengandalkan bahan peledak. ATF pun menerima laporan tersebut, tetapi Bob Lee langsung menutup teleponnya dan membuang ponsel yang telah berhasil ia curi saat mengajarkan Joy. Namun Bob Lee berhasil ditangkap oleh Joy, di mana anggota itu mencurigai Bob Lee adalah penyusup. Tetapi tak lama, pemimpinnya menyuruh Joy untuk membawa Bob Lee ke gudang persenjataan. Yang ternyata mereka berhasil menangkap Isaac yang dicurigai sebagai mata-mata FBI. Isaac mengaku jika ia sedang menjalankan tugas untuk menangkap Bob Lee. Tetapi kelompok Tree of Liberty sangat membenci tentara yang bekerja untuk pemerintah. Maka dari itu mereka tak mempercayai omongan yang Isaac keluarkan. Dan justru pemimpin kelompok tersebut akan membunuh Isaac. Namun Bob Lee memiliki sebuah rencana untuk membuat mereka bersenang-senang, yaitu menjadikan Isaac sebagai target penembakan dalam jarak 1,6 km. Saat Bob Lee mengikat Isaac di kejauhan 1,6 km, di satu sisi tim ATF yang berhasil mendapat laporan dari Bob Lee telah tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan. Kemudian permainan pun dimulai, di mana Bob Lee dan pemimpin Tree of Liberty bertaruh untuk berhasil menembak Isaac. Tetapi Bob Lee sepertinya masih memiliki perasaan iba pada Isaac, hingga ia melesetkan tembakannya. Setelah Bob Lee menembak, kini giliran pemimpin Tree of Liberty. Dan ia pun sama, tembakannya masih meleset. Sementara itu, Isaac mencoba untuk terus memutuskan tali yang telah diikatkan pada sebuah pohon agar ia bisa kabur. Setelah pemimpin Tree of Liberty menembak, kini giliran Bob Lee kembali. Namun, Bob Lee justru terdiam setelah membidik Isaac. Joy pun bertanya padanya apa yang ia tunggu. Dan Bob Lee menjawab, ia tak menunggu. Kemudian ia menembak drone milik ATF dan seluruh kelompok Tree of Liberty pun langsung bersiaga. Di satu sisi, ATF telah bergerak ke arah markas kelompok tersebut. Kemudian, Joy dengan cepat pergi ke mobil yang mengangkut bahan peledak milik kelompoknya. Namun, usaha Joy berhasil Bob Lee hentikan ketika ia menembak ban mobil yang dikendarai Joy. Lalu Bob Lee pun mengeluarkan Joy dan menyuruhnya pergi menyusuri arus sungai. Saat baku tembak terjadi, Joy tiba-tiba mengatakan nama dari penjual polimer yang menjadi bahan peluru yang selama ini Bob Lee cari. Penjual tersebut bernama O'Brien Redford, dan orang itu dikenali oleh Bob Lee. Bob Lee pun langsung pergi dari markas Tree of Liberty untuk mencari orang yang bernama O'Brien Redford. Sementara di kantor FBI, hal mengejutkan terjadi ketika Jack Penn tiba-tiba saja menyerahkan diri pada pihak FBI yang membuat Memphis sangat terkejut. Bersambung.